Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Amin. Oke anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik. Kita akan mereview tema 1 dan tema 2. Nah, silakan anak-anak menyiapkan buku tema 1 dan tema 2-nya ya. Kita akan mereview materi khususnya pada muatan pembelajaran PPKN dan SBDP, antara lain tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, kemudian hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat, tentang gambar cerita, tangga nada, dan seni tari. Oke, silakan anak-anak siapkan bukunya ya. Oke anak-anak semua, sebelum kita memasuki penjelasan yaitu review tema 1 tentang organ gerak pada manusia dan hewan, dan tema 2 udara bersih bagi kesehatan, Bunda akan cek semangat anak-anak dulu. Silakan anak-anak ikut tepuk bersama Bunda, namanya tepuk kelas 5. Anak-anak sudah siap? Bunda hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk kelas 5. Solih, solihah, pintar, hebat. Oke, anak-anakku sudah sangat semangat. Silakan anak-anak simak penjelasan yang berikut ini. Baik anak-anak hebat, kita langsung mulai saja ya untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan mereview tema 1 dan tema 2, organ gerak hewan dan manusia, dan udara bersih bagi kesehatan. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua, hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat. Dan yang ketiga, gambar cerita. Lalu yang keempat, tangga nada. Dan yang kelima, unsur-unsur tarian. Kita lanjut ke materi yang pertama, sikap-sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sila pertama, contohnya menghormati umat beragama lain untuk menjalankan keyakinan dan ajaran agamanya. Dan di sila kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Di sila ketiga, bergotong royong dan kerja bakti. Dan sila keempat, musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain. Dan sila kelima, menghukum kepada pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Nah, yang selanjutnya adalah sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Untuk contoh di sekolah adalah tidak mau membantu teman. Contoh di rumah, malas menjalankan ibadah, malas membantu orang tua. Lalu di masyarakat tidak mau bergotong royong dan acuh terhadap korban bencana alam. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat. Yuk kita sama-sama mengingat apakah itu hak, apakah itu kewajiban, dan apakah itu tanggung jawab. Hak warga masyarakat adalah segala sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang. Sedangkan kewajiban warga masyarakat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Sedangkan tanggung jawab warga masyarakat adalah rasa kesadaran warga masyarakat. Nah, selanjutnya jenis-jenis tanggung jawab. Ada tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya adalah contoh sikap tidak bertanggung jawab. Yang pertama, membuang sampah sembarangan, mencoret-coret dinding sembarangan, dan membakar sampah di sekitar pemukiman. Akibat dari tidak bertanggung jawab akan terjadi bencana alam seperti banjir, pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kriminalitas di masyarakat. Nah anak-anak, kita sebagai warga masyarakat yang baik harus bertanggung jawab terhadap kewajiban kita. Maka dari itu nanti kita akan mendapatkan hak kita sebagai warga masyarakat. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Materi yang selanjutnya yaitu gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Bentuk dari gambar cerita itu ada komik, kartun, karikatur, cergam, pamflet, dan cover.
Nah, bagaimana ya cara membuat gambar cerita? Yang pertama menentukan tema, mempersiapkan alat gambar, membuat sketsa gambar, dan mewarnai gambar anak-anak. Nah, berikut ini Bunda punya contoh dari gambar cerita anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang tangga nada. Yuk kita ingat-ingat kembali apa itu tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi. Tangga nada dibagi menjadi dua yaitu tangga nada diatonis, contohnya mayor dan minor, dan tangga nada pentatonis. Contoh lagu dari diatonis mayor adalah Hari Merdeka, Indonesia Raya, dan Garuda Pancasila. Sedangkan contoh lagu berdiatonis minor yaitu Syukur dan Himne Guru. Nah anak-anak, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur tarian. Unsur-unsur pada tarian dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tata rias dan tata busana. Yang kedua, properti tarian. Dan yang ketiga, iringan tarian. Properti tari. Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Fungsinya untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Nah, ini adalah contoh dari properti tari anak-anak. Macam-macam properti tari adalah selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, tameng, dan lain-lain. Suatu benda bisa digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari anak-anak. Nah anak-anak, sekian untuk materi hari ini ya anak-anak. Gimana materi hari ini, mudah bukan? Nah ini dia tugas untuk anak-anak di rumah. Silakan anak-anak setelah menonton video ini mengunduh dan mengerjakan worksheet di e-learning Sekolah Teladan ya. Lalu setelah anak-anak mengerjakan, jangan lupa difoto dan diupload di website e-learning. Selamat mengerjakan anak-anakku. Bunda yakin anak-anak pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat. Sekian materi dari Bunda Desta. Nah, bagaimana anak-anakku dengan penjelasan hari ini? Anak-anak sudah paham tentang review tema 1 dan tema 2 mengenai materi sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, hak, kewajiban dan tanggung jawab di masyarakat, serta gambar cerita, tangga nada, dan seni tari? Anak-anak sudah paham? Alhamdulillah, anak-anak sudah paham. Nah, untuk selanjutnya, silakan anak-anak untuk menyelesaikan tugas yang sudah disiapkan Bunda ya. Kerjakan dengan teliti. Dan jika sudah selesai, jangan lupa kirimkan di e-learning. Oke, Bunda tunggu ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, sikap, berdoa. Before we close our lesson today, let's pray together. Pray begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anakku, Bunda ingatkan jangan lupa untuk memutar dan menyaksikan video wawasan yang ada di e-learning ya. Dan ingat pesan Bunda, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap ikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat karena di teladan semua anak itu hebat. Sekian